bisa langsung bilang ke kapur dari sekitar apa Itu yang saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawaan kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada ya kasih tahu saya beresin. Karena kita kan tidak mempengaruhi pendapatan negara kan. Kita di backing 100% oleh presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal, kondisi fiskal kita. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang, pendapatan pajak nggak tercapai, saya masih baru. Tahun ini kan saya nggak bisa. itu lebih tegas Pak? Ya, kita beresin betul. Kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian, nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Pak Pur, ini kan soal rupiah lagi Pak Pur. Ini kan kemarin Pak Ferry mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan rupiah anjlok ini karena sentimen terhadap pencalonan Mas Thomas. Dan Pak Pur mengatakan bahwa pencalonan Pak Thomas itu tidak menyalahi prosedur. Nah artinya melihat ini apakah bisa berdampak positif untuk kebijakan ekonomi ke depannya Pak Pur? Kalau Anda lihat kan rupiahnya melemah sebelum Pak Thomas itu unjuk melemah terus-terusan. Jadi itu bukan isu jadinya. Ada hal yang menjadi faktor yang paling penting adalah sekarang Bank Sentral, Kementerian Keuangan dan semua elemen pemerintah dan Bank Sentral itu setuju untuk menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita percaya Bank Sentral punya strategi yang pas untuk mengendalikan nilai tukar. Kan kemarin juga sudah menguatkan, harusnya sih kalau perkiraan saya nggak salah hari ini juga akan menguat terus, karena fundamental ekonomi kita diperbaiki terus dan akan semakin membaik ke depan. Jadi Anda nggak usah khawatir. Pertemuan dengan Pak Dasko saya, pertemuan dengan Pak Dasko saya kan juga ada Pak Dasko ya. Mungkin ada arahan dari Pak Dasko terkait dengan rupiah melemah atau mungkin Nggak ada, dia hanya ikut berdiskusi tentang keadaan ekonomi secara keseluruhan, dan beliau juga setuju rupiah harusnya tidak selemah ini, harusnya mengarah ke arah yang lebih kuat dari level yang sekarang atau kemarin-kemarin. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa rupiah itu akan men-trigger krisis ekonomi. Jauh dari itu, karena fundamental ekonominya masih amat baik, apalagi kita udah sinkronkan kebijakan kita dengan otoritas moneter. Jadi ke depan ekonomi akan makin cepat. Investor akan merealisasikan rencana investasinya, yang asing juga akan masuk ke ini, rupiah akan terus menguat. Anda lihat pasar modal kan menguat kencang. Apa perlunya buat kita? Karena banyak orang bilang nggak ada hubungannya kantong gua. Pasar modal semacam bendera ke investor seluruh dunia. Di sini ada perubahan positif yang terjadi. Kalau nggak ada kenaikan pasar modal yang kencang seperti itu, investor nggak akan lihat sini. Tapi begitu lihat, ada perubahan nih, dia mulai lihat fondasinya betul apa nggak membaik. Itu udah modal yang bagus sekali. Kalau nggak dilihat, kapan mau masuk. Tapi begitu dilihat kita membaik betul, dia mulai masuk. Jadi Anda jangan menganggap yang penting pergerakan di pasar modal, karena itu bendera ke banyak investor. Jadi FDI kayaknya akan mulai banyak masuk sini. Pak, tadi kan terkait tabungan yang Anda Bapak cek tadi itu tabungannya yang Bapak cek terbatas di pejabat eselon 1 dan 2 atau sampai ke pejabat eselon 3 dan pelaksana seterusnya? Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3. Karena yang mau naikkan yang situ, nanti kalau yang di bawah mau naik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka, flat aja uangnya. Tapi mungkin juga mereka bagus. Itu mengandalkan LHKPN atau yang di luar Itu LHKPN? rahasia. Itu di luar LHKPN. LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak. Terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari security ini apa? Seperti diawasi. Pengawasan kita. Pak, target Mudah-mudahan ke depan membaik nantinya itu. Tentu saja nggak akan sempurna kan, karena mereka cukup canggih. Pak, kalau yang sidak perusahaan Cina itu, yang 2 perusahaan Cina tuh jadi minggu Tadinya ini. mau minggu ini ya, kita lihat minggu depan. Karena mepet rupanya minggu ini ada nih. Pak, target penerimaan Ada KSSK hari Senin itu, jadi mundur semuanya. Tapi minggu depan pasti akan kita kerjakan tuh. Oh, hari Senin KSSK, Pak. Kan ada fit and propernya Pak Tommy. Enggak. Gimana KSSK? Enggak, minggu kemarin di DPR kan rapat KSSK DPR, jadi mundur semua.
Pak, target penerimaan PPh badan tahun ini kan naik 17% dibanding tahun lalu itu. Target. Iya, strateginya gimana Pak untuk meraih target tersebut? Kayak gini. Kita rapikan seluruh pegawai pajak yang terlibat, nanti kita lihat seperti apa. Harusnya sih kalau saya buat seperti ini, setiap ada masalah saya approach, terus yang kalau saya curiga kita ganti ke bawah. Harusnya akan membaik tuh pendapatan pajak kita. Pak, tapi target PPh 21